warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi 14 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan 13 Februari 2025. Kita kembali duduk bersama untuk mengkaji kitab Fiqhus Sirah, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, jamaah masjid At-Tin Asambaris yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas pembahasan yang keempat, masih di dalam bab yang pertama, yaitu bab atau fasal yang pertama, Fiqhus Sirah min bidayatiha ila qubail al-bi'tsah. Fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awalnya sampai sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembahasan 1, pembahasan 2, pembahasan 3. Pembahasan 1, nasabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang kedua, kejadian pasukan gajah. Kemudian pembahasan yang ketiga, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita pembahasan yang keempat, yaitu tentang nasabu radha'atu ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penulis mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah dilahirkan, beliau disusui oleh ibundanya
Aminah binti Wahab selama 3 hari. Ada yang mengatakan 7 hari. Kemudian yang memelihara beliau adalah Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah. Ummu Aiman namanya Barakah Al-Habasyiyah. Ini yang memelihara beliau sebagai suster bayinya lah gitu ya. Kemudian setelah itu beliau disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah maulatu Abi Lahab. Maulah itu kalau laki-laki maula, kalau perempuan maulatu. Maula adalah mantan budak. Budak yang dimerdekakan oleh tuannya menjadi maula. Nanti dia menjadi pembantu untuk tuannya tadi. Tapi statusnya tidak lagi jadi budak. Statusnya tidak lagi jadi budak. Kalau budak kan diperjualbelikan. Kalau maula sesudah dimerdekakan, kemudian dia sebagai pembantu. Dan itu bentuk terima kasih seorang mantan budak kepada tuannya yang memerdekakannya. Nah, Thuwaibah radhiyallahu anha, beliau ini menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini adalah maulatu Abi Lahab, budak perempuan yang dimerdekakan oleh Abu Lahab, dan disusui oleh Thuwaibah beberapa hari. Ya, beberapa hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Arda'atni wa Aba Salamah Thuwaibah." Yang artinya ibu Thuwaibah menyusui aku dan juga Abu Salamah. Thuwaibah menyusui aku dan juga Abu Salamah. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau saudara sepesusuan dengan Abu Salamah radhiyallahu anhu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Thuwaibah juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Thuwaibah juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan sudah saya katakan tadi, Thuwaibah juga menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Jadi 3 orang saudara sepesusuan. Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Thuwaibah dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, Thuwaibatu maulatu Abi Lahab, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Mandah, seorang ulama hadis. Imam Ibnu Mandah termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya tadi mengatakan radhiyallahu anhu. Tapi memang khilaf di antara para ulama tentang keislamannya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun Hamzah bin Abdul Muttalib Abu Amarah Al-Qurashi Al-Hashimi, beliau paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara Nabi sepesusuan. Beliau menyusu dengan Thuwaibah
sebelum Nabi Muhammad SAW menyusu dengan Thuwaibah. Dan beliau dilahirkan sebelum Rasulullah SAW kira-kira 2 tahun. Ada yang mengatakan 4 tahun sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib masuk dalam agama Islam di tahun kedua dari kenabian. Kemudian beliau melazimi dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mati syahid di peperangan Badr, dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Beliau ikut peperangan Badr maksudnya. Kemudian mati syahid di peperangan Uhud, dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Dan itu pada bulan Syawal tahun ketiga dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dikuburkan bersama Abdullah bin Jahsh dalam satu kuburan. Ini adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kenapa kita ke situ tadi? Karena Hamzah bin Abdul Muttalib saudara sepesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saudara sepesusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Salamah. Abu Salamah namanya adalah Abdullah. Abu Salamah kunyahnya namanya adalah Abdullah bin Abdil Asad Al-Makhzumi. Dan beliau Abdullah bin Abdil Asad Al-Makhzumi. Dan beliau adalah pemimpin terkemuka, termasuk sahabat pertama-tama yang masuk dalam agama Islam. Masuk Islam setelah 10 orang masuk Islam. Jadi benar-benar pertama-tama masuk dalam agama Islam. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan berulang kali bahwa beliau adalah saudara sepesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak bibi Rasulullah SAW, yaitu Barrah bin Abdul Muttalib. Bapak Nabi kan namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Abu Salamah ibunya Barrah bin Abdul Muttalib. Berarti saudari dengan bapaknya Nabi Muhammad SAW. Berarti Abu Salamah adalah sepupu Rasulullah SAW. Beliau mengikuti perang Badar, perang Uhud, dan meninggal setelah peperangan Uhud beberapa bulan. Pada bulan Jumadil Akhirah tahun ketiga Hijriah. Pada bulan Jumadil Akhirah tahun ketiga Hijriah. Maka para ikhwah sekali lagi saya katakan, Nabi dan Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi radhiyallahu anhum wa sallallahu alaihi wasallam adalah saudara sepesusuan. Saudara apa? Sepesusuan. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwa Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha berkata, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna nuhaddithu annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah. Kata Ummu Habibah, salah seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami ngobrol, sepertinya engkau ini ingin menikahi anak perempuannya Abu Salamah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, binta Ummi Salamah, apakah ia anak perempuan dari Ummu Salamah? Kemudian Ummu Habibah berkata, na'am, iya.
Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Lau annaha lam takun rabibati fi hijri ma halat li." Kalau seandainya ia bukan rabibahku, yaitu seorang anak sambungku di dalam pangkuanku, maka tidak halal untukku. Innaha labnatu akhi minar radha'ah. Sesungguhnya Sesungguhnya anak Ummu Salamah adalah anak saudaraku dari sepesusuan. Anak saudaraku dari sepesusuan. Wa aba arda'atni wa aba Salamata Thuwaibah. Thuwaibah pernah menyusuiku. Begitu juga Abu Salamah. Abu Salamah tadi anak si perempuan ini, bapak dari si anak perempuan ini. Berarti anak si perempuan ini adalah anak saudara sepesusuan. Seperti keponakan. Boleh nggak kita menikahi keponakan? Tidak boleh. Nah, maka seperti itulah. Tidak boleh kita menikahi seanak dari saudara sepesusuan. Fala ta'ridna 'alayya banatikunna wala akhawatikunna. Maka jangan kalian hadapkan kepadaku, tawarkan kepadaku anak-anak perempuan kalian atau saudari-saudari perempuan kalian. Kenapa demikian? Karena apa yang diharamkan berdasarkan nasab, maka diharamkan berdasarkan pesusuan. Ya. Ada hadis Bentar, saya carikan hadisnya. Yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Artinya diharamkan menikahi karena persusuan sebagaimana diharamkan menikahi karena ada hubungan nasab. Kita tidak boleh menikahi saudari kita sekandung, sebapak, seibu karena ada hubungan nasab. Maka seperti itu pula kita tidak boleh menikahi saudari sepesusuan kita karena ada hubungan nasab. Kita tidak boleh menikahi keponakan perempuan kita karena ada hubungan nasab. Maka seperti itu pula kita tidak boleh menikahi anak perempuan saudara sepesusuan kita karena ada hubungan pesusuan. Paham ya? Ini ya. Jadi yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Diharamkan berdasarkan sepesusuan sebagaimana diharamkan berdasarkan nasab. Ya. Sebagaimana diharamkan berdasarkan nasab. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ala tatazawwaju ibnata Hamzah?" Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak ingin menikah dengan anak perempuan Hamzah? Berarti sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu halal. Menikahi sepupu halal. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innaha la tahillu li. Sesungguhnya dia tidak halal untukku. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Karena Hamzah adalah saudara sepesusuanku dan anak perempuannya adalah anak saudara sepesusuanku. Wa yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Diharamkan
berdasarkan pesusuan sebagaimana diharamkan berdasarkan nasab. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hari atau 7 hari atau 9 hari disusui oleh ibundanya Aminah binti Wahab. Kemudian setelah itu beberapa hari disusui oleh Thuwaibah Maulatu Abi Lahab. Kemudian setelah itu baru disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Kita akan bercerita tentang hal ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencarikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita-wanita yang menyusui sebagaimana kebiasaan orang Mekah, yang mana mereka mendahulukan apabila ada anak dilahirkan maka disusukan kepada orang-orang yang tinggal di pedalaman perkampungan, orang-orang Badui. Kenapa? Karena ini ada beberapa sebab. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam As-Suhaili, kenapa disusukan ke orang-orang Badui, orang-orang pedesaan, agar mereka fasih berbahasa. Karena orang di pedesaan masih fasih berbahasa Arabnya, berbeda dengan orang perkotaan, tercampur-campur karena saking banyaknya pendatang. Kemudian yang kedua, disebabkan karena agar kuat badannya, ya, kuat badannya, tidak mudah sakit. Dan ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhshawshinu wakhshawshinu. Maksudnya adalah hendaknya seorang lelaki itu diajari untuk tegar, kokoh, penuh dengan jiwa fighter, survival, bertahan hidup. Ya. Jangan dijadikan anak laki-laki sebagai anak-anak yang mudah mengeluh, mudah menyerah. Makanya biarkan dia main, habis sekolah main, badannya coklat, pulang-pulang mukanya merah. Biarkan, memang itu laki-laki. Ikhshawshinu. Sekarang dikata, jangan nanti. Ya, akhirnya jadi tulang lunak laki-laki. Sukanya joget, sukanya, ya. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakhlauliqu wa tama'dadu, yang artinya adalah agar seseorang belajar kekerasan hidup. Ka'annakum ma'ad, seakan-akan kalian ini adalah suatu yang keras. Wa iyyakum wattana'um, jauhi oleh kalian sikap terlalu dilembut-lembutkan, dimanja-manja. Beli kasur untuk anak yang kalau dia tidur tenggelam, saking lembutnya kasurnya. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati, itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga adalah agar lebih bersih pikirannya. Karena di kota banyak terkontaminasi dengan macam-macam adat, adab, dan kebiasaan orang. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling fasih. Salah satunya sebabnya adalah itu, yaitu beliau lama di perkampungan, di desa. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah wanita-wanita dari desa ke kota Mekah untuk mencari sepesusuan. Dan ini mereka jadikan sebagai sebuah usaha penghasilan. Subhanallah, ya.
Mereka jadikan jadi wanita-wanita yang sedang menyusui, yang sedang banyak air susunya, mereka datang ke kota untuk mencari anak yang disusui. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muttalib mencari wanita agar mau menyusui cucu beliau, Muhammad bin Abdullah. Dan beliau ada seorang yang tidak mau akhirnya mau. Yaitu namanya Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Ini nama lengkapnya. Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Dan beliau berasal dari kabilah Sa'ad bin Abi Bakr. Sa'ad bin Bakr. Makanya disebut dengan As-Sa'diyah. Sa'ad bin Bakr. Dan suami Halimah bernama Al-Harith bin Abdul Uzza. Kunyahnya Abu Kabsyah. Dari kabilah yang sama, yaitu Sa'diyah. Bagaimana ceritanya Halimah ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Halimah sendiri yang bercerita radhiyallahu anha bagaimana beliau akhirnya mendapatkan Nabi Muhammad SAW sebagai anak pesusuannya. Beliau bercerita kharajat min baladiha ma'a zawjiha, bahwasanya beliau keluar dari daerahnya di pedalaman desa bersama suaminya. Wa banin laha saghirin turdi'. Ada anak kecil laki-laki yang beliau juga sedang susui. Makanya kan air susunya ada. Karena ternyata beliau mempunyai anak kecil laki-laki. Fi niswatin min bani Sa'ad bin Bakar. Juga bersama para perempuan-perempuan dari kabilah Sa'diyah. Perempuannya banyak. Taltamisur ruda'a bi Makkah. Wanita-wanita ini mencari anak-anak yang ingin disusui agar bisa dapatkan upah dengan penyusuan tersebut, dan upahnya besar, lumayan. Qalat wa dzalika fi sanati Syahba, dan pada waktu itu tahun sedang pacakliknya. Lam tubqi lana syai'an. Tidak ada sesuatu harta pun yang kami miliki. Fa kharajtu ala atanin li qamara. Kemudian kita pun keluar dengan menaiki atan. Atan adalah keledai betina. Dan warnanya putih. Ma'ana syarifun lana. Kemudian juga ada onta yang sudah sangat tua. Wallahi ma tabiddu biqatrah wa ma nanamu laylana ajma' min sabiyyina alladhi ma'ana. Yang artinya tidak ada apapun yang diminum. Susu enggak ada, air enggak ada. Dan kita tidak bisa tidur. Kenapa? Karena anak bayi kita yang bersama kita terus menangis. Min bukaihim minal ju'. Karena saking laparnya, gak ada sesuatu yang dibikin. Beliau juga keluar dari desanya itu karena ingin mencari harta. Karena tadi pacaklik. Wa fi thadiyaya ma yughni. Dan di dalam payudaraku tidak ada susu yang mencukupi. Idza qila laha annahu yatim wa dzalika anna innama wa ma fi syarifina ma yughadhihi walakinna kunna narjul ghaith. Tidak ada di dalam onta kami itu makanan. Tapi kita berharap hujan datang. Wal faraj, jalan keluar. Fa kharajtu ala atani tilka falaqad adamtu raqba hatta syaqqa dzalika alaihim dha'fan wa ajafan. Yang penting kami keluar, tapi dalam keadaan penuh dengan kelemahan. Sampai di Mekah, kami mencari bayi-bayi yang mau kami susui.
Fama minna imra'ah illa waqad 'urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perempuan-perempuan tadi dari desa itu yang dihadapkan kepada Rasulullah kecuali perempuan ini menolak. Jadi Rasulullah SAW ditolak. Kenapa? Karena yatim. Ya. Dan yatim otomatis tidak ada biaya untuk yang besar untuk menyusuinya. Beda dengan kalau seandainya keluarga yang sempurna. Ya. Kalau yatim kan berarti tidak ada bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya berarti kan tidak bisa membayar yang mahal. Makanya semua perempuan menolak. Faqulna naqul yatim. Maka kita pun mengatakan yatim, kami enggak mau. Wa ma 'asa an tasna ummuhu wa jadduh. Apa yang bisa dibayar oleh ibunya, kakeknya? Enggak bisa bayar apa-apa. Fa kunna nakrahuhu lidzalik. Maka kami pun membenci bayi itu karena keadaan itu. Fama baqiyat imra'atun qadimat ma'i illa akhadhat radi'an ghairi. Ya subhanallah. Tidak ada seorang pun perempuan yang keluar dari desa tersebut kecuali sudah mendapati bayi yang dia susui. Semua perempuan kecuali Halimah saja. Falamma ajma'na al-intilaq wadh-dhahab qultu li sahibi wallah inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi wa lam akhud radi'an. Dan ketika kita sudah ingin kembali ke desa, maka aku berkata kepada suamiku, wahai suamiku, demi Allah, aku tidak suka kita pulang kemudian di antara teman-teman aku tidak mendapati anak yang bisa aku susui. Wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim fala akhudanna. Demi Allah, aku akan datangi si yatim tadi dan aku akan benar-benar ambil dia. Kemudian kata sang suami, la alaika an taf'al, asallah an yaj'ala lana fihi barakah. Tidak mengapa, silakan ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita di dalam bayi tersebut berkah. Nah, doa ini yang luar biasa. Kemudian kata Halimah binti Abi Dhu'aib, fadhhabtu ilaihi fa akhadtuhu. Aku pun pergi, aku ambil, wa ma hamalani ala akhdhi illa anni lam ajid ghairah. Ya. Dan aku tidak ada niatanku untuk mengambil ini kecuali aku tidak mendapati kecuali ini. Artinya benar-benar terpaksa. Benar-benar tidak suka, tapi mau nggak mau harus dipaksa dengan keadaan. Maka falamma akhadtuhu raja'tu bihi ila rahal. Ketika aku sudah ambil, aku pun pulang dan kembali ke base camp. Falamma wada'tuhu fi hijri aqbala alaihi sadyaya bima sya'a min laban. Ketika aku, subhanallah, saya merinding. Ketika aku baru diletakkan di pangkuanku, maka payudaraku penuh dengan susu. Fasyariba hatta rawi. Lalu bayi tersebut, Nabi Muhammad SAW masih bayi, beliau menyusu sampai kenyang. Wasyariba ma'ahu akhu hatta rawi. Anakku juga menyusu sampai kenyang. Tsumma nama. Kemudian kedua-duanya bisa tidur. Yang pada malam yang lalu tidak bisa tidur karena kelaparan. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dzalik. Sebelum itu kami tidak pernah tidur bersama si bayi ini, anakku ini, karena kelaparan. Wa qawma zawji ila syarifina tilka fa idza hiya hafilun fa halaba minha wa syarib. Kemudian suamiku pergi ke onta yang sudah tua yang kami miliki tadi. Ternyata ontanya bersusu, mengeluarkan susu, kemudian kami perah susunya.
wa syaribtu ma'ahu hatta intahaina riyan wa syib'a. Dan aku meminumnya bersama suamiku sampai habis rasa dahaga kami dan rasa lapar kami. Fabitna bi khairi lailah. Maka kami tidur pada malam itu dengan keadaan malam yang paling terbaik yang pernah kami rasakan. Para ikhwah, sebagian orang kan kadang-kadang kalau dia tidak dikabulkan terhadap sesuatu yang dia inginkan, dia merasa Allah meninggalkan dia. Atau kadang-kadang Allah mengambil sesuatu darinya, dia merasa Allah tidak adil kepada dia. Tetapi sebenarnya itu adalah pemberian Allah yang tidak diketahui oleh si hamba tersebut. Makanya ada perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah, fil mihnati minha. Al-minha ala suratil minha. Dalam kesulitan terdapat pemberian. Kadang-kadang pemberian Allah itu dalam bentuk kesulitan. Disitulah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang disebutkan oleh penulis kitab kita. Beliau mengatakan begini, saya bacakannya. Kata beliau begini. Saya bacakan tadi di dalam ini. Saya bacakan bahasa Arabnya. Sya Allah subhanahu wa ta'ala alla yatayassar li Halimah radhiyallahu anha tiflun turdi'uhu. Allah berkehendak bahwa Halimah binti Abi Dhu'ain dari Bani Sa'ad bin Abi Bakar As-Sa'diyah, beliau tidak mudah mendapati seorang bayi untuk beliau susui. Saat semua kawan-kawan sejawatnya sudah mendapatkan masing-masing. Dan itu hikmah Allah dalam penciptaan. Dan itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adat li akhdhi Muhammad SAW. Kemudian beliau kembali tadi untuk mengambil kembali bayi Nabi Muhammad SAW tadi. Wala'allaha kanat kariha lidzalika fil bidayah. Mungkin di awal benci. Falamma akhadathu wa arafathu tamassakat bi. Ternyata ketika sudah diambil, mendatangkan keberkahan yang luar biasa, beliau berpegang teguh dengannya. Wara'at anna maslahata usratiha fi tamassuk bi hadha tifl mubarak alladhi arda'at anhu jami'un niswah fil bidayah. A'radat anhu jami'an niswah fil bidayah. Dan beliau akhirnya mendapati bahwa ini kebaikan saya, maka harus saya pegang. Karena nanti setelah 2 tahun, kan menyusui itu 2 tahun. Saking banyaknya kebaikan-kebaikan yang didapati oleh Halimah Sa'diyah, beliau minta izin lagi kepada ibundanya Aminah untuk 2 tahun lagi nambah. Saking berkahnya menyusui Nabi Muhammad SAW. Yang mana di awal semua perempuan-perempuan tersebut menolaknya. Mungkin kita bisa membayangkan keadaan Halimah saat beliau mendapati itu dengan keadaan terpaksa. Mungkin beliau berkata dalam diri beliau,
ma balu hawdhi al-athir. Kullu niswah yajidna ghayatah illa. Kenapa aku sial? Semua temanku sudah dapat. Kan sering kita seperti itu. Melihat teman yang lain, kok dia lebih sukses ya? Kok saya gini-gini aja? Kalau di masa-masa sekarang bahasanya insecure dengan keadaan. Ya, malu ketemu. Kok saya gini-gini aja gitu. Tapi kata penulis, wahya la ta'lam ma fi tayyatil ghaib min al-khair. Tapi Halimah Sa'diyah tidak mengetahui ternyata ada kebaikan. Kenapa? Karena Halimah Sa'diyah tidak mengetahui akan apa yang terjadi ke depannya. Wa ma aktsaru min man waju nahnu min mithli hadhihi al-mawaqif fi hayatina al-yawmiyah. Kita sering mendapati seperti ini. Kita sering meminta sesuatu. Tetapi kita tidak tahu mana kebaikan yang kita minta itu. Kita minta A, B, C, D, E. Ternyata kebaikannya ada di F. Kita tidak tahu. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 19. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Semoga engkau membenci sesuatu dan Allah menjadikan di dalam sesuatu yang engkau benci tersebut kebaikan yang begitu banyak. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan mungkin engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Ada perkataan menarik disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ahli tafsir, ahli fatwa di antara para sahabat. Beliau berkata, lihat ya, ini antum bayangkan dengan keadaan kita yang kadang-kadang mendapati seperti ini. Innal abda la yahummu bil amr min at-tijara wal imara hatta yassira lah. Sesungguhnya seorang hamba dia menginginkan sebuah kesuksesan, baik usaha, kemudian perdagangan, sampai dimudahkan untuknya. Usahanya sukses, dagangnya sukses, kemudian bisa membangun bangunan. Fayanzurullahu ilaihi. Lalu Allah melihat kepada orang tersebut. Fayaqulu lil malaika asrifuhu anhu. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, hamba ini jauhkan dari usahanya, jauhkan dari dagangnya. Fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhu an-nar. Lihat. Karena kalau aku tetap mudahkan usahanya, mudahkan dagangnya, maka aku bisa-bisa masukkan dia ke dalam neraka. Fayasrifuhullahu an. Maka kemudian Allah pun menjauhkan dia dari dagangnya, menjauhkan dia dari usahanya. Fayadhallu yatatayyar yaqul sabaqani fulan, dahani fulan, wa ma huwa illa fadlullah azza wa jalla. Tapi si hamba ini ketika di usaha-usahanya dicukupkan oleh Allah, dagangannya dicukupkan oleh Allah, kemudian dia mulai merasa bernasib sial. Ya Allah, teman itu sudah begini, teman itu sudah punya ini. Padahal keadaan si dia sekarang ini sebenarnya itu adalah karunia Allah Azza wa Jalla terhadap dia. Kalau diteruskan, oke, nyaman di dunia, tetapi neraka di akhirat. Pilih mana? Kalau diteruskan dagangnya, usahanya, maka nyaman dia di dunia, tapi mungkin tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah para ikhwah, perkataan-perkataan ini dan terutama di zaman sekarang yang seperti ini sangat diperlukan. Karena tadi kita sering sekali mengatur diri kita. Kita sering sekali atur diri kita. Seakan-akan kita Tuhan terhadap diri kita. Lupa ada yang maha mengatur.
Coba perhatikan perkataan Fadilat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan, wa min lutfillahi bi'ibadi. Termasuk kelembutan Allah terhadap hambanya. Annahu yuqaddiru arzaqahum bihasabi ilmihi bimaslahatihim la bihasabi muradihim. Bahwa Allah mengatur rezeki makhluk berdasarkan ilmu pengetahuan Allah dengan kebaikan untuk hamba. Bukan berdasarkan kemauan sang hamba. Subhanallah. Allah mengatur rezeki kita itu berdasarkan ilmu pengetahuan Allah, yang mana Allah lebih tahu maslahat untuk hamba yang mana nih. Baiknya untuk hamba yang mana nih. Bukan berdasarkan kemauan sang hamba. Faqat yuriduna syai'an wa ghairuhu aslahu wa ghairuhu aslah fa yuqaddaru lahumul aslah. Artinya, kadang sebagian hamba menginginkan sesuatu. Ini misalnya dia inginkan. Ternyata yang ini lebih baik. Maka Allah takdirkan ini untuk mereka. Karena ini lebih cocok bagi mereka. Wa in karihu lutfan bihim wa barran wa birran wa ihsan. Meskipun kadang hamba benci terhadap ini, tapi itu ternyata kelembutan Allah terhadap hamba, kebaikan Allah terhadap hamba, perbuatan baik Allah terhadap hamba. Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang saya katakan tadi, fil mihnati minha an-ni'mah ala suratin niqmah. Di dalam kesulitan terdapat karunia Allah. Kadang-kadang kesulitan itu adalah nikmat dalam bentuk musibah. Subhanallah. Manusia melihatnya musibah, tapi itu sebenarnya adalah karunia, kelembutan, kasih sayang Allah terhadap hamba tersebut. Kamu kalau begini, kamu sengsara di akhirat. Kamu kalau begini, maka kamu akan bahagia di akhirat. Ada seorang yang istrinya mandul, tetapi dia tetap saja dengan istri mandul tersebut. Dia tidak poligami istrinya, tapi usahanya dilancarkan oleh Allah. Dan akhirnya dia banyak merawat anak-anak yatim. Karunia Allah kita tidak tahu. Tapi kadang lisan ini terlalu latah untuk menyatakan Allah tidak adil. Kadang lisan ini terlalu cepat, tergesa-gesa untuk mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perkataan menarik beliau katakan di sini. Dan ini perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, wa qad na'ridu 'an syai' wa nansarifu 'an. Kita kadang menjauh dari sesuatu. Wa na'khudhu 'ala qurb wa madad. Tapi mau enggak mau kita ambil. Karena keadaan, karena takdir. Wa aballahu jalla sya'nu illa an yuhaqqiqa lana al-khaira fihi. Ternyata Allah memaksa kita untuk ke situ disebabkan karena ada kebaikan yang sudah Allah sediakan di situ untuk kita. Lidzalik famaqamul 'abdi tafwid ila man ya'lamu awaqibal umur.
Kalau sudah keadaan seperti itu, yang paling utama adalah serahkan sama Allah. Allah yang lebih tahu akhir sesuatu. Waridha bima yakhtaruhu lahu allamul ghuyub. Dan ridholah dengan apa yang telah Allah pilihkan. Allah yang maha mengilmui akan hal gaib. Wa yarju fi dzalika husnal aqibah. Lalu setelah itu dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkan husnul aqibah, akhir yang baik. Kemudian beliau mengatakan perkataan yang pantas ditulis dengan tinta emas. Kata beliau, "Fala taqtarih ala rabbik wa la tas'al ma laysa laka bihi ilm, bal is'alihi subhanahu an yuhsina lakal ikhtiyar wa an yurdiyaka bima yakhtaru laka." Maka jangan kamu kasih usul, saran sama Allah untuk hidupmu. Jangan kamu kasih usul, saran kepada Allah untuk hidupmu. Jangan meminta sesuatu yang kamu tidak mengilmui di dalamnya. Tapi mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan pilihan yang terbaik untukmu dan meridhoimu dengan apa yang telah Allah pilihkan untukmu. 2 poin itu. Gak usah kita ngasih usul kepada Allah SWT. Ya Allah, kalau saya begini akan begini nantinya. Enggak. Tapi mintalah kepada Allah pilihan yang terbaik. Ya Allah, pilihkan saya yang terbaik. Kemudian ridhoi saya atas pilihan Engkau untuk saya. Ini perkataan agung luar biasa. Dan ternyata yang mengatakan adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab tafsir Al-Qayyim beliau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lanjutkan cerita dari Halimah binti Abi Dhu'aib dari kabilah Sa'ad bin Abi Bakar As-Sa'diyah, maka luar biasa ceritanya. Kata beliau, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya lanjutkan ceritanya. Aku berkata kepada suamiku, suamiku berkata kepadaku, "Ta'lami wallahi ya Halimah, laqad akhadti nasamatan mubarakah." Wahai Halimah, ingat baik-baik, engkau sudah mengambil seorang yang penuh dengan berkah. Lalu aku pun berkata, "Wallahi inni la arju dzalik." Iya, aku pun berharap hal demikian. Kemudian mereka keluar dan berjalan. Kemudian raqibtu atani wa hamaltuhu 'alaiha ma'i. Fa wallahi laqata'tu birrakbi ma yaqdiru 'alaiha shay'un min humurihi hatta inna sawahibi la yaqulna li ya ibnata abi Dhu'aib wayhaki arbi'i 'alaina alaysat hadhi atanuki allati kunti kharajti 'alaiha. فأقول لهن بلى والله إنها لهي فيقولن والله إنها لشأن. Yang artinya, aku pun naiki keledai piaraanku tadi yang sangat kurus, yang tidak ada dagingnya, tidak bisa dinaiki. Aku naiki dia, aku bawa di atasnya barang-barangku. Demi Allah, aku bisa melampaui para pengembara-pengembara dari desaku tadi. Sampai-sampai teman-temanku yang perempuan mengatakan, "Wahai Halimah bintu Abi Dhu'aib, celaka engkau, pelan-pelan, engkau sudah mendahului kami."
bukankah ini keledaimu tadi yang dulu yang kamu keluar bersama kita? Kata Halimah, iya. Benar, dia keledai itu. Maka para teman-teman perempuannya mengatakan, demi Allah, sungguh Halimah memiliki keadaan yang penuh dengan berkah. Lalu thumma qadimna fi manazilana fi biladi Bani Sa'd. Lalu kita pun sampai ke kampung kita, kampung Sa'ad bin Abi Bakar. Wa ma a'lamu ardan min ardi ajdab minha. Kata Halimah, aku tidak pernah melihat tanah yang lebih kering, kerontang dibandingkan tanah daerah kita. Fakanat ghanami taruhu alayya hina qadimna bihi ma'na shiba'an lubbanan. Subhanallah. Ketika kita datang, maka kambing-kambing kami datang dalam keadaan sudah kenyang perutnya dan penuh dengan susu. Jadi sebelum datang Rasulullah SAW, itu keadaan sudah diurus oleh Allah Tabaraka. Kadang kita ingin ngurus diri kita sendiri. Al-khir makhtarahu Allah Azza wa Jalla. Kebaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan untuk kita. Fanahlib wa nashrab. Kemudian kami perah susunya, kami minum. Wa ma yahlibu insanun qatra laban wa la yajiduha fi dhara. Selama ini tidak pernah kami bisa memerah susu walau satu tetes pun. Tidak ada sama sekali susu di dalam puting, di dalam susunya tersebut tidak ada. Hatta kana al-hadirun min qaumina yaquluna li ru'yanihim wailakum israhu haythu yashu ra'i binti Abi Dhu'aib fataruhu aghnamum ji'an ma tabiddu biqatrati laban wa taruhu ghanami shiba'an. Sampai-sampai orang-orang sekitar heran, kenapa ini, ada apa dengan kambing-kambing yang kami miliki, yang kami gembala. Kambing-kambing kami tetap kurus, tetap tidak ada susunya. Sedangkan kambing-kambing yang dimiliki oleh Halimah dan suaminya penuh gemuk dan penuh dengan susu. Fahadihi min barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Halimah Sa'diyah wa zawjiha al-Harith. Inilah berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Halimah dan suaminya. Dan saya melihat para ikhwah, inilah berkah mengurus anak yatim. Di samping yatimnya Rasulullah SAW, tetapi juga seorang yatim ketika kita urus maka mendatangkan berkah. Maka yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah diambil anak yatim, urus anak yatim tersebut, sukseskan, solehkan dia sampai benar-benar anak yatim tersebut merasakan kasih sayang ketika ditinggal mati oleh bapaknya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih bersama Halimah Sa'diyah sampai 2 tahun. Kemudian setelah 2 tahun disapih oleh Halimah. Dan akhirnya menjadi anak-anak kecil yang bermain bersama anak-anak kecil di sana. Dan seakan-akan Rasulullah SAW meskipun berumur 2 tahun, tapi seperti beliau sudah berumur 4 tahun. Seperti berumur 4 tahun. Halimah Sa'diyah selama 2 tahun tersebut berkata, "Falam yazalillahu ta'ala yuriyana al-barakah wa nata'arrafuha hatta balagha sallallahu alaihi wasallam sanatain." Masih saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih saja Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita berkah
dan mengenalkan kepada kita nikmat-nikmatnya melalui Rasulullah SAW sampai beliau 2 tahun. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu terjadilah kejadian dibelahnya dada Rasulullah SAW oleh Jibril alaihissalam. Nah, Halimah di sini diberitahu oleh anak-anak bahwa ada seorang yang datang dan merebahkan Nabi Muhammad SAW yang masih kecil, berumur sekitar jalan 3 gitu, kemudian dibelah. Lalu dikembalikan lagi, kemudian setelah itu diberitahukan kepada Halimah. Karena takut, padahal masih ingin. Ini setelah 2 tahun disapi, Halimah pergi ke kota Mekah, beritahu kepada Aminah bahwa ini anak biarkan dulu sama kami, karena keberkahan yang kami dapatkan. Kemudian, tapi tidak berapa lama kembali lagi. Kami kembalikan saja. Karena takut kejadian dibelahnya dada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah pembelahan dada Rasul SAW pada pertemuan yang akan datang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita ini. Yang pertama adalah, yaitu sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan takdir dari Allah, beliau disusukan di Badiah, di pedalaman, di desa, jauh dari kota. Kemudian ini tujuannya adalah untuk agar lebih sehat dibandingkan orang-orang yang tinggal di kota, karena seluruhnya di desa adalah sesuatu yang masih fresh, sesuatu yang masih tidak tercampur macam-macam, bahkan udara juga masih segar, makanan, buah-buahan, minuman, semuanya segar. Oleh sebab itulah para ikhwah, kita katakan kepada para orang tua agar anak-anak dibiarkan dia keluar, terutama di zaman gadget seperti anak-anak disuruh rebahan, ya scroll. Jadi dia tidak bergerak, otaknya nggak bergerak, kemudian motoriknya nggak bergerak. Biarkan dia, jangan diberi. Ini saya cerita sedikit tentang anak saya yang keempat terakhir, Abdurrahman. Itu kalau sudah pulang sekolah pasti ditunggu teman-temannya, karena dia memang nggak ada HP di rumah dan tidak diberi HP. Bahkan saya pernah belikan pet mini begitu, dia nggak mau, nggak suka. Akhirnya main dia, pulang-pulang sudah mata merah, kemudian wajah merah, gitu. Baru dia makan, kemudian setelah itu minum susu, kemudian main lagi. Biarkan dia main, memang waktunya untuk bermain. Dan di zaman sekarang itu yang hilang dari anak-anak kita. Alhamdulillah kami di desa ya, jadi pulang-pulang macam-macam lah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biarkan anak dengan mainnya. Saya baru tahun ini buka SD di pesantren saya. Salah satu laporan guru SD, ada anak bahwa si fulan masih belum bisa diam. Jadi kan ada kursinya kan bisa jalan. Dia nah itu kan SD. Kalau jenggotan begitu di sini, kurang ajar itu. Itu memang anak-anak SD kelas 1 SD memang seperti itu. Tinggal nanti diarahkan, Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sudah banyak negara-negara yang sudah tahu buruknya media sosial dan buruknya gawai. Hati-hati dengan anak-anak kita. Jangan seseorang menjauhkan
anak-anak dengan masa kecilnya. Nah, ini yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam buku pendidikan kontemporer zaman sekarang tentang ahamiyat qiyamul atfal birahalat. Pentingnya anak-anak kecil dia ke alam. Entah itu ke gunung, ke pantai, ke pasir-pasir, ke macam-macam. Ya. Dan subhanallah, saya pernah, anak saya Abdullah yang sekarang 2 SMA, masih kecil kan di Arab Saudi biasanya. Karena kita tidak punya keluarga, kemudian rumah juga ngontrak. Dan rumah ngontrak itu berarti kita di apartemen, kita di tingkat-tingkat. Tidak bisa keluar. Kalau keluar harus dengan saya, sedangkan saya kerja. Nah, akhirnya kebanyakan di rumah. Akhirnya sering sakit. Ketika pulang ke Indonesia, umur 5 mau menjelang 6, pulang ke Indonesia. Kemudian dia keluar, naik sepeda sendiri. Ya, TK, SD, itu sepeda sendiri. Sangat jarang sakit. Karena memang terkena matahari. Ya, sangat jarang sakit. Alhamdulillah. Yang awalnya setiap bulan, hampir setiap bulan sakit. Panas, sakit. Macam-macam. Karena cuma di rumah saja. Kenapa di rumah? Karena tidak bisa keluar. Ya, tidak bisa keluar. Kalau keluar kemana? Di depannya jalan raya. Kalau jalan sedikit, agak jauh, baru dapatkan tempat-tempat. Itu harus dengan saya karena bukan di tempat kita. Gitu. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Ada perkataan yang menarik disebutkan oleh penulis di sini. Ada seorang khalifah bernama Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan mempunyai anak nanti namanya Al-Walid. Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Beliau berkata, Abdul Malik bin Marwan, "Adarra bina hubbal Walid." Kita terpaksa dan ini membahayakan kita karena saking cintanya kepada Al-Walid, sang anak. Lianna Al-Walid kana lahanan wa kana Sulaiman fasihan. Lianna Al-Walid aqama ma'a ummi wa Sulaiman wa ghairuhu min ikhwatihi sakanul badiyah fata'arrabu thumma addabu fata'addabu thumma uddibu fata'addabu. Yang artinya Al-Walid ini dia bahasa Arabnya kurang bagus. Kenapa? Karena dia tinggal bersama ibunya di istana. Sedangkan Sulaiman, saudaranya, dia dikirim ke pedesaan di daerah Badui. Akhirnya mereka belajar bahasa Arab di sana. Maka akhirnya Sulaiman fasih. Al-Walid enggak fasih bahasa Arab. Ya benar-benar terlihat beda. Kemudian Sulaiman belajar adab di sana. Sedangkan Al-Walid dia menjadi anak yang manja karena di samping ibunya. Apalagi di zaman sekarang ya, kita di dunia pendidikan nih, saya yang punya pesantren, sedikit salah saja ya marah. Kadang ada bahkan sedikit dimarahi anaknya bawa pengacara 3. Nah, itu kejadian itu. Oh, pengacara 3 subhanallah. Nah, jadi kadang-kadang harus kuat-kuat mental mengurus anak orang. Ini kan kita buka pesantren ini untuk agar jadi amal ibadah, kok malah menyulitkan gitu jadinya. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian faedah yang kedua yaitu bahwa di dalam perginya anak-anak ke pedesaan ini menumbuhkan mereka agar pintar berbahasa Arab dan agar dijauhkan dari kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Arab. Dan khusus untuk kita kaum muslimin ya,
ini saya sedikit condong kepada bahasa Arabnya, mengambil faedah bahasa Arabnya, maka belajarlah bahasa Arab yang dengannya seseorang bisa memahami agama lebih mudah. Kita tidak seperti anak pesantren ya. Anak pesantren itu memang diproyeksikan agar menjadi ahli agama. Kalau kita nanti belajar bahasa Arabnya hanya sekedar untuk lebih bisa khusyuk saat sholat, lebih bisa paham apa yang dibaca saat berdoa, nah, itu minimal. Ya, itu minimal. Kalau ada yang ingin lebih tinggi lagi mungkin agar bisa baca kitab sehingga bisa lebih mendalam memahami apa yang ada di dalam kitab dan penjelasan para ulama. Karena jujur saja, orang yang baca perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang beliau adalah dokter hati, dokter qalbu, melalui bahasa Arabnya berbeda dengan yang membaca terjemahannya. Nggak begitu merasuk, apalagi terjemahannya kadang-kadang ngaco atau tidak terlalu pas gitu. Nah, maka saya katakan kepada Bapak Ibu, belajarlah bahasa Arab yang tujuannya, karena tujuan belajar bahasa Arab itu banyak. Dan yang paling utama, kita tidak ingin seperti santri yang memang diproyeksikan jadi ahli ilmu agama. Tapi belajarlah bahasa Arab yang tujuannya, kalau sholat lebih khusyuk karena tahu apa yang dibaca. Kalau doa lebih khusyuk karena tahu apa yang dibaca. Nah, seperti itu. Itu tujuannya. Minimal itu tujuannya. Kalau ingin lebih lagi, kalau baca perkataan para ulama dalam kitab-kitab mereka lebih mendalam karena paham apa yang mereka baca, apa yang mereka tulis. Nah, itu lebih tinggi lagi. Tapi minimal itulah yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah, agar semangat, coba perhatikan sekarang. Saya sebutkan perkataan-perkataan para ulama untuk belajar bahasa Arab. Amma ba'd. Perkataan Umar bin Khattab kepada gubernurnya Abu Musa al-Asy'ari. Umar bin Khattab waktu itu Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Amma ba'd, fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'ribul Qur'an fa innahu arabi. Maka pelajarilah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pelajarilah bahasa Arab. Dan kemudian hafalkanlah Al-Qur'an. Sesungguhnya dia adalah, hafalkanlah sambil memahaminya. Sesungguhnya dia adalah berbahasa Arab. Umar bin Khattab juga mengatakan, ta'allamul lahna wal fara'id fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab dan ilmu waris. Sesungguhnya dia adalah bagian dari agama kalian. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, fa inna nafsal lugha al-arabiyyah min ad-din wa ma'rifatuha fardun wajib. Sesungguhnya bahasa Arab bagian dari agama. Dan mengetahuinya kewajiban. Pengetahuan tentang bahasa Arab itu wajib. Fa inna fahmal kitab wa sunnah fardun wajib wa la yufhamu illa bi fahmil lughatil arabiyyah wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Karena kenapa? Karena memahami Al-Qur'an, memahami hadis adalah kewajiban dan tidak dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut adalah wajib. Pemahaman Al-Quran dan hadis wajib. Tetapi kita tidak bisa memahami ini kecuali dengan bahasa Arab. Maka memahami bahasa Arab hukumnya wajib. Karena tidak sempurna kita mengerjakan yang ini kecuali dengan mengerjakan yang ini. Maka yang ini adalah wajib. Ini para ikhwah. Kemudian Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, faman arada tafahumahu famin jihati lisanil arabi yufham. Barang siapa yang menginginkan untuk memahami agama, maka belajarlah bahasa Arab. Maka bisa dipahami. Wala sabila illa ila tatallubi fahmi min ghairi hadhil jihah. Tidak ada jalan apapun. Ila tatallubi fahmi illa min ghairi hadhil. Tidak ada jalan apapun untuk memahami agama ini kecuali dengan belajar bahasa Arab. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perkataan menarik. Musuh Islam sangat ingin menghancurkan 3 hal. Al-Quran Al-Karim,
agar dijauhkan dari umat Islam. Kemudian Al-Ka'bah Musyarrafah agar dijauhkan dari umat Islam. Yang ketiga, Al-Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Kalau musuh sudah bisa menghilangkan tiga ini, maka niscaya Islam dan kaum muslimin akan berantakan, hancur. Karena di situ terdapat tiga pilar agama Islam. Quran, Masjidil Haram, merupakan kiblat kaum muslimin, kemudian bahasa Arab, yang dengannya kaum muslimin belajar agama. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi tentang Halimah Sa'diyah. Yang intinya sebagaimana yang dikatakan bahwa relalah dengan apa yang dipilihkan oleh Allah yang maha mengetahui akan hal gaib, dan memohonlah kepada Allah agar diberikan pilihan yang terbaik dan diridhoi dalam pilihan tersebut. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil pelajaran di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah dikatakan bahwa Abu Lahab diringankan siksanya di akhirat karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bentuk kegembiraannya adalah memerdekakan Suwaibah dan menjadikan Suwaibah menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbul di sini permasalahan. Apakah orang kafir bermanfaat amal solehnya di akhirat? Karena Abu Lahab kafir. Kemudian dia beramal soleh dengan memerdekakan budak Thuwaibah untuk menyusui Rasulullah SAW dan gembira dengan kelahiran Rasul SAW. Maka jawabannya adalah tidak. Amalan orang kafir tidak bermanfaat di akhirat. Dan ini bertentangan dengan Al-Quranul Karim yang mengatakan bahwa Allah dalam surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan kepada orang kafir amalan mereka, maka kami jadikan amalan-amalan mereka debu-debu yang berterbangan. Nah, lalu bagaimana menyatukan itu? Abu Lahab diringankan siksanya di neraka, tapi ayat mengatakan amalan orang kafir tidak bermanfaat. Bagaimana menyatukan ini? Permasalahannya itu, paham ya? Jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud orang kafir tidak akan mendapatkan kebaikan atas amal soleh yang dia lakukan adalah bahwa mereka bagaimanapun kebaikannya tetap tidak lepas dari siksa neraka dan tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa saja diringankan siksanya. Nah, itu jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi kalau ada yang mempertanyakan orang kafir bermanfaat kok amalnya di akhirat, buktinya Abu Lahab tuh diringankan siksa. Tapi kan bertentangan dengan ayat surat Al-Furqan ayat 23. Amalan orang kafir dijadikan oleh Allah sebagai debu-debu yang berterbangan. Bagaimana menyatukan ini? Paham permasalahannya? Jawabannya apa? Yang dimaksud bahwa amalan orang kafir tidak bermanfaat adalah mereka tetap masuk neraka dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga
jika mati di atas kekufurannya. Adapun keringanan di dalam siksa neraka, maka itu bisa saja terjadi, tapi tetap masuk ke dalam neraka. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi permasalahan bahwa Abu Lahab gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita katakan kegembiraan ini yang dirasakan oleh Abu Lahab bukan kegembiraan berdasarkan agama, tapi kegembiraan berdasarkan apa? Manusia. Wah, ini keponakan lahir. Ya, senang dengan keponakan tersebut. Jadi itu adalah hubbun tabi'i, rasa cinta yang merupakan tabiat manusia, bukan rasa cinta yang berupa ibadah. Kemudian yang ketiga, tidak bisa hal ini dijadikan sebagai sandaran hukum untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena amalan orang kafir tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Ya, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Taib. Nah, itu yang bisa disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, ya Allah, mohon realisasikanlah niat saya untuk mendirikan rumah tahfidz dan pesantren untuk amal jariah dan bekal akhirat. Apakah doa seperti ini baik dan benar atau ada cara lain? Mohon pencerahannya. Maka jawabannya boleh saja dia meminta untuk yang seperti ini. Tetapi mungkin diakhiri dengan doa bahwa tetapi semua atas pilihan Engkau. Pilihkanlah aku yang terbaik dan ridhoilah aku di dalam pilihanmu untukku. Nah, seperti itu. Boleh dia memilih, tapi dia kan tidak tahu kan hal gaib apa yang akan terjadi. Mungkin dia mempunyai ini rumah tahfidz besar, nanti malah na'udzubillah anak-anaknya dikorbankan untuk LGBT. Anak-anaknya ataupun nanti dia punya rumah tahfidz besar, malah nanti dia lupa dengan tujuan awal karena sudah banyak duit yang masuk, misalkan ada rumah tahfidz dan seterusnya. Makanya mohon juga kepada Allah bahwa perbaikilah pilihanmu untukku ya Allah, dan ridai aku di dalam pilihanmu untukku ya Allah. Nah, itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Silakan kalau ingin bertanya. Ibu-ibu boleh, silakan Bu. Waalaikumsalam. Ambil mic-nya Bu, biar kedengaran lebih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, hubungan dengan pertanyaan tadi awal mengenai ada ya salah satu masjid di sekitar Depok, saya nggak bisa menyebut namanya ya, pada DKI-nya itu salah satu teman saya. Dia selalu sering mengadakan daurah dengan harga yang fantastis ya, 20.000 gitu kan. Daurah dengan harga fantastis. 20.000 itu harganya, dan diadakan di hotel-hotel. Dengan maksud uang keuntungan dari hasil daurah itu untuk, karena pemiliknya itu nggak punya uang untuk membangun yayasan-yayasan seperti itu, juga untuk rumah tahfidz, untuk anak-anak itu. Jadi dia selalu mengadakan daurah yang bertarif ya kan, yang cukup mahal kalau 250.000 ya. Yeah. Jadi ngambil keuntungannya dari situ untuk membangun pesantren atau kayak rumah tahfidz itu, boleh nggak Ustaz? Bismillah, walhamdulillah. Kalau ditanya boleh atau tidak Bu, maka jawabannya adalah dia tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi dilihat Bu, mana yang maslahat. Jadi kita berbicara tentang mana yang lebih aslah
di dalam dunia dakwah. Ya. Makanya ustadz-ustadz senior kita mencegah akan hal itu karena mereka melihat berpendapat ini tidak maslahat dalam dunia dakwah. Ya, dikhawatirkan nanti yang mengaji hanya untuk orang-orang yang dilapangkan rezekinya. Sedangkan pengajian tersebut semestinya juga dilakukan untuk seluruh kaum muslimin. Kekhawatiran itu ada dari ustadz-ustadz senior kita. Makanya mereka berpendapat lebih baik dijauhi. Adapun yang mengadakannya juga ustadz-ustadz yang mengusung dakwah sunnah, maka mereka berpendapat tadi ingin menolong lembaga-lembaga tersebut. Ya. Dan saya lebih condong kepada pendapat bahwa yang ingin membangun pesantren hendaklah dia menggandeng orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah SWT. Adapun pengajian, maka biarkan saja pengajian tanpa harus ada pendaftaran dengan tarif. Karena ada kadang-kadang pendaftaran untuk sekedar pendaftaran tanpa ada tarif. Karena ini sudah banyak beberapa kejadian karena bertarif akhirnya sang peserta menganggap dia bayar dan harus mendapatkan fasilitas. Dan akhirnya karena mendapatkan fasilitas, kadang di lapangan fasilitas kurang, akhirnya kecewa. Padahal tujuannya adalah untuk menimba ilmu agama. Ya. Ada tuh beberapa kisah yang saya dapatkan yang sampai ke telinga saya bahwa karena bayar sekian juta, bahkan sampai ada yang mungkin dia kan bukan sendirian, dia dengan istri, dengan ibunya, dengan anaknya, akhirnya sampai kepada 10 juta misalnya. Ya. Maka karena tidak dapat yang selayaknya, ada keluar dari jamaah mengatakan, saya bayar loh di sini, ustadz itu saya yang bayar. Ini dilihat maslahatnya. Nah, kemudian nanti ada permasalahan-permasalahan di dalamnya. Seperti misalkan ustadznya dikasih sekian, kemudian panitianya dikasih mendapatkan sekian. Ustadznya yang ngamuk. Iya. Ini terjadi yang seperti ini. Maka saya nasihatkan agar lebih baik dijauhi. Kalau ingin membangun pesantren dan dia bukan yang diluaskan rezekinya, gandenglah orang yang diluaskan rezekinya. Bangun kepercayaan bahwa ini memang yang saya bangun untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Saya bukakan lahan untuk beramal. Silahkan bantu. Ya, seperti itu. Gandenglah orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah SWT. Dan ada pelajaran menarik Bapak Ibu. Saya ada kawan di daerah Sulawesi. Kadang dia banyak sekali sekolahannya. Islamic centernya banyak gitu. Bahkan bukan hanya satu provinsi dalam satu provinsi. Bahkan beberapa provinsi Islamic centernya banyak dia bangun. Nah, dari mana dapatnya dana-dana seperti itu? Ternyata dari orang yang diluaskan rezekinya dari negara Arab Saudi misalnya. Tapi bukan pengusaha. Tapi harta waris. Harta waris orang tua. Yang ditinggalkan oleh orang tua. Yang diwakafkan kemudian berubah menjadi masjid. Yang diwakafkan kemudian berubah menjadi rumah tahfidz. Nah, saya ingin menyinggung di sini yang orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dapat harta waris, alangkah indahnya kita bakti kepada orang tua kita. Harta waris tersebut kita tidak makan, tetapi kita jadikan wakaf. Yang selama wakaf tersebut digunakan untuk Islam dan kaum muslimin, maka orang tua kita akan mendapatkan pahalanya. Dan ketika saya ketemu, waktu itu saya ke Sulawesi, saya ketemu orangnya yang mewakafkan biasa saja.
tidak jenggotan, orang awam. Tapi dia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Nah, ini juga menjadi inspirasi mungkin bagi kawan-kawan yang mempunyai harta waris, agar orang tua kita benar-benar diberikan kelapangan dalam kubur, cahaya, diampuni dosa, dijauhkan siksa. Maka pada saat itu gunakan harta mereka yang mereka tinggalkan untuk diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini. Ya, wallahu a'lam. Jadi kalau saya ditanya itu Bu jawabannya tentang tapi jangan sampai kemudian kita bersuudzon kepada ustadz yang ikut mengisi di situ, atau kita menjauhi ustadz tersebut, ustadz ini begini, ustadz ini begini. Kalau belum tahu kejadian nyatanya, tetaplah hormati ahli ilmu, terutama yang mengusung dakwah sunnah. Wallahu a'lam. Jika memberikan ASI, perah atau donor ASI dalam bentuk botol-botol tidak langsung menyusui, apakah terkena konsekuensi saudara sepesusuan antara anak kandung yang disusui langsung dan anak penerima donasi ASI? Iya, betul. Karena syaratnya 5 kali menyusu kenyang. 5 kali menyusu kenyang. Maka hati-hati nih, yang mendonorkan ASI-nya kepada bidang donor misalkan, maka dia harus mencatat bayi siapa saja yang menyusu kepada dari susunya. Maka itu saudara sepesusuannya. Dan subhanallah ya, tadi ada hadis yang berbunyi yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Diharamkan berdasarkan sepesusuan sebagaimana diharamkan berdasarkan nasab. Itu anak saya nyusu, karena kami waktu itu anak itu berumur 10 bulan, masih nyusu dia dengan ibunya, tapi dapat giliran untuk menunaikan ibadah haji. Mau tidak mau anaknya harus ditinggal. Nah, Allah bertakdir ada kawan dekat saya, istrinya juga dalam menyusui anaknya dan tidak haji. Maka saya tahu keluarga tersebut keluarga yang baik, bahkan keluarga penghafal Al-Quran. Maka saya susukan anak saya kepada ibu tersebut, Ummu Salsa. Dan beliau sekarang sudah pulang dari Arab Saudi dan tinggal di Bandung. Maka Abdullah menyusu ke Ummu Salsa ini. Dan subhanallah, sifat-sifat ada yang nyantol dari sifat keluarga ini, nyantol ke diri Abdullah. Ya, sepesusuan memang. Ya. Anaknya suka senyum, anaknya cepat dewasa, anaknya, dan seterusnya seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah SAW bersabda, diharamkan karena sebab sepesusuan sebagaimana diharamkan karena sebab nasab. Wallahu a'lam. Hati kita penuh kesadaran bahwa rezeki yang diberikan Allah kepada hamba itu sesuai dengan pengetahuan Allah dari ada kebaikan untuk hambanya. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar bisa diaplikasikannya di kehidupan kita, Ustaz? Adakah kiat-kiat khusus? Jawabannya, Bu, kiatnya adalah pahami takdir dan yakini baik-baik. Ada perkataan menarik tentang takdir ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir makhluk-makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti tugas kita sekarang di dunia adalah huma berusaha, dan berusahalah dengan usaha yang halal, karena takdirnya sudah ada. Ada orang yang menggambarkan begini tentang rezeki itu ya. Kita di sebuah parkiran, mobil yang besar, yang banyak. Kemudian ada mobil kita di situ. Kita pegang remote-nya. Kemudian kita nyala dia.
tapi belum ketemu kita. Sampai ketemu, nah begitulah rezeki. Ya, dia rezekinya sudah ada. Kita sudah punya kuncinya. Cuma kadang-kadang perlu usaha dulu. Perlu belok sana dulu, belok sini dulu, usaha dulu. Ya. Nah, dengan seperti itu kita akan mudah untuk menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita lihat teman-teman sejawat, wah, udah beda dengan dulu. Saya kok di sini-sini aja. Nah, kita katakan mungkin itu lebih cocok bagi dia dibandingkan kita kalau diberi seperti itu. Kemudian kalau seandainya, wah dulu dia kok dulu di kelas biasa-biasa aja tuh. Bahkan saya lebih pintar daripada dia. Sekarang dia hampir aja saya ngelamar kerja sama dia. Nah, apa tugas kita? Tanamkan dalam kalbu kita, waman yadabbirul amr. Siapa yang mengatur alam semesta? Kemudian para ikhwan, ini memberi hal menarik sekali. Ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi begini. Lihat ya, ini ibu yang bertanya ya. Fama dhannukum birabbil alamin. Surat As-Saffat ayat 87. Yang artinya, maka apa tanggapanmu terhadap Allah, Rabb semesta alam? Apa tanggapanmu terhadap Allah, Rabb semesta alam? Apa maksudnya? Begini para ikhwan. Kita sebagai ayah, saat anak kita masih bayi, belum bisa berdiri, lalu kita kan kadang-kadang mengangkat nih. Kemudian anaknya gembira kan? Kita pada saat itu jaga nggak? Jaga nggak? Dan bayinya senang nggak? Takut nggak dia? Kenapa? Karena dia tahu bapaknya tidak akan melepaskannya. Saya baru naik pesawat dan bulan-bulan ini saya lihat selalu keluar kota karena banyak undangan ya. Biasanya cuma 2 kali keluar kota. Ini hampir setiap pekan sampai Ramadan nanti. Sampai akhir bulan ini. Setiap kali pesawat, coba antum bayangkan setiap kali pesawat. Apa yang antum lakukan sebenarnya? Kita menyerahkan nyawa pada siapa? Bukan pilot. Ya udah pilot deh, jalan deh teh. Terserah. Makanya kalau saya kadang kalau sudah turbulen di beberapa daerah tuh kalau turbulen sudah banyak syahadat aja sudah. Banyak syahadat, sudah serahkan diri sama Allah. Ya Allah mati, ya udah. Hah? Iya, mau diapakan lagi? Gak ada yang bisa nolong, Tetapi kenapa kita yakin bahwa pilot ini akan berjuang untuk menyelamatkan nyawa para penumpang tersebut? Itu adalah sandaran manusia kepada manusia. Bagaimana fama dhannukum birabbil alamin? Bagaimana tanggapan kita semua terhadap Allah, Rabb semesta alam? Apakah akan membiarkan kita? Mustahil. Apalagi kalau kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang perkara-perkara seperti ini zaman sekarang, zaman sulit, zaman mahal, zaman begini sangat bagus untuk dikupas di tengah kaum muslim. Dan solusinya cuma satu. Pelajari tauhid dan amalkan. Bukan hanya sebatas referensi keilmiahan. Pelajari tauhid dan amalkan. Ini jawaban atas pertanyaan. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain, Bu? Ya.
Ustazah. Baik. Iya, silahkan. Saya itu kan dari hari Senin sampai hari Jumat saya di Jakarta. Ya. Domisili saya di Bandung. Jadi Jumat malam sampai Senin pagi saya di Bandung. Jadi sholat saya kalau selama di Jakarta itu gimana ya? Bagus pertanyaannya. Yang jelas jawabannya jangan lihat KTP. Jawabannya jangan lihat KTP, tapi lihatlah keadaan diri kita dimanapun kita berada. Khususnya untuk sholat ini dilihat dalam keadaan kita safar, dilihat dua hal. Dalam perjalanan dan singgah. Selalu itu ingat baik-baik. Dalam perjalanan dan singgah. Maka qashar sholat identik dengan dua hal ini. Saat perjalanan dan saat singgah safar. Bagaimana memahami yang pertama dulu? Saat perjalanan. Ada ulama mengatakan dan mayoritas ini. Kalau perjalanannya jaraknya lebih dari 80 kilo, maka selama perjalanan dia boleh untuk mengqashar sholat. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Misalkan ini daerah apa namanya? Asam Baris. Kemudian dia jalan ingin ke Bandung. Ya toh? Mulai kapan dia mengqashar sholatnya? Ketika sudah lewat dari perkampungan ini. Boleh dia mengqashar sholatnya. Kalau seandainya perjalanannya berapa? Saya beri contoh. Antara rumah saya dengan bandara 30 menit. Dan bukan jarak safar. Tapi karena dari rumah saya sudah keluar kampung saya. Maka ketika di bandara saya boleh mengqashar. Karena tujuan saya Jakarta. Paham ini? Ya. Itu dilihat dari sisi berjalan, bersafar. Nah, yang ibu tanyakan tadi adalah yang kedua, yaitu dari sisi singgah di sebuah tempat. Entah ibu KTP-nya Jakarta, KTP-nya Bandung, rumahnya 2 di Jakarta, 2 di Bandung, terserah. Tetapi ketika singgah di sebuah tempat, ini berapa lama? Kalau seandainya menurut pendapat jumhur kurang dari 4 hari, ya, tidak lebih dari 4 hari, maka selama itu boleh mengqashar sholat yang 4. Zuhur 2 rakaat pada waktunya, asar 2 rakaat pada waktunya, isya 2 rakaat pada waktunya. Nah, ya? Selama niatannya tidak lebih dari 4 hari. Kenapa? Apa dalilnya ini? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau datang hari Ahad ke Mekah untuk haji. Senin, Selasa, Rabu. Kamis beliau pergi ke Arafah. Selama 4 hari ini beliau tinggal di Batha. Selama 4 hari ini beliau mengqashar sholat. Nah, itu jadi sandarannya. Taib. Nah, kalau seandainya 2 hari bagaimana? Ya berarti boleh mengqashar sholat. Cuma qashar apa ditambah jamak, Ustaz? Maka jawabannya, kalau ibu singgah berarti ibu turun dari kendaraan, paling utama adalah diqashar saja. Paling utama apa? Qashar saja. Kenapa? Karena turun dari kendaraan, sudah di atas bumi, maka sholatlah pada waktunya. Karena jarang sekali Rasulullah SAW, bahkan tidak pernah beliau sholat wajib di atas kendaraan. Dan Rasulullah SAW sangat memperhatikan waktu sholat. Tidak ditarik sholat yang ke sholat yang ini.
tidak ditarik yang ini ke sholat yang anu kecuali dikerjakan pada waktunya, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa, hujan, perang, ataupun sedang angin dan seterusnya, sakit dan seterusnya. Terjawab Bu jawabannya? Berarti kalau seandainya di Bandung 2 malam, maka di Jakarta tadi ya. Di Jakarta 5 hari, saya tinggalnya di Bandung 2 hari. Ya. Ya, Berarti di Jakartanya ibu sholatnya sempurna. Di Bandung sholatnya boleh dengan qashar. Kalau qashar berarti tidak ada ba'diyah qabliyah, kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Kecuali kalau ibu sholat berjamaah di masjid ikut imam yang muqim, maka ibu boleh qabliyah ba'diyah. Begitu ya Bu ya? orang Bandung gitu Ustaz. Enggak ada urusan Bu, ibu orang Papua juga enggak apa-apa. Iya ibu. Iya. Ya, ibu di Bandung bukan sebagai seorang yang mukim gitu. Meskipun maka saya katakan tadi di awal bukan karena KTP. Angin tidak berKTP. Silahkan yang lain. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz, boleh seorang ibu itu yang menemani anak-anaknya bermain di komplek itu, karena kan suami bekerja Senin sampai Jumat gitu Ustaz. Sedangkan kalau di kota itu kan kita rumahnya kan nggak seluas yang di desa gitu, jadi kita butuh taman-taman untuk anak-anak kita main gitu. Itu boleh nggak sering-sering Ustaz dilakukan seperti itu? Boleh Bu, keluar dengan izin suami. Boleh. Kan kalau tidak safar tidak mesti harus dengan mahram. Tapi Anda kadang-kadang suami yang dia punya ghairah, rasa cemburu besar. Jangan keluar yang kecuali nanti sama ayah aja. Meskipun dalam kota, karena mungkin dia khawatir istrinya nanti diganggu orang, kemudian istrinya ngelihat orang. Nah, itu seperti itu. Ya, tetapi secara hukum boleh saja. Ya. Dan tidak mengapa dia misalkan ambil sebuah tempat di park mana, ya, kemudian di taman mana, di sebuah tempat, dia jaga aurat di situ, dia biarkan anaknya main di luar. Ya. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz bilang salat jamak qasharnya itu di bandara gitu. Yang selama ini ya, mungkin saya dan beberapa orang lain itu pernah melaksanakan sholat jamak qashar di rumah karena sudah tidak ikut safar. Apakah itu memang salah? Salah itu Pak, keliru. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ardh falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian bepergian di bumi, jadi pergiannya dulu, jalan dulu Pak, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqashar sholat. Ya, itu karena ayat. Kenapa tidak boleh mengqashar di rumah? Karena ayatnya ada seperti itu. Yang kedua, kemungkinan ada kejadian dengan takdir Allah tidak jadi safar. Paham ya? Satu lagi Ustaz. Ya. Kemudian dalam safar ini sudah dalam perjalanan Ustaz. Saya mampir, terus saya mau sholat, ternyata waktu awalnya itu saya lupa untuk menjamaahnya Ustaz. Nah, setelah dalam sholat atau kadang-kadang setelah sholat baru ingat mau jamaah, gimana Ustaz? Apa boleh saya jamaah? Iya, tidak mengapa. Asal jangan terlalu jauh waktunya. Misalkan gini, kita sholat 2 rakaat, sholat zuhur, kemudian kita pergi kemana gitu ya.
masih di dalam masjid itu, maka tidak mengapa dia untuk mengerjakan jamak. Walaupun dari awal tidak diniatkan. Walaupun dari awal tidak diniatkan, tidak mengapa. Karena boleh dia untuk menjamak bagaimanapun. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang dalam perjalanan pulang menuju ke tempat asalnya itu masih sekitar 88 kilo. Lalu tiba maghrib, kita berhenti di satu masjid untuk sholat maghrib. Kita sholat maghrib lalu kita menjamak menjadi isanya kita tarik di dalam maghrib itu. Karena dalam perjalanan pulang diperkirakan isya masih ada, jadi tidak dikosor sholatnya. Jadi kita sholat 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Bagaimana Ustaz menurut fikihnya? Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau ditanya sah atau tidak, sah salatnya. Ya, sah. Karena dia berhak untuk menjamak sholat. Dia berhak untuk menjamak sholat. Sah saja. Karena dia masih dalam musafir. Tadi katanya masih 80 kilo sampai tempat tujuan. Berarti dia masih dalam keadaan musafir. Kalau ditanya sah sholatnya, maghrib dan isyanya, sah. Tapi kalau ditanya mana perbuatan yang lebih afdol untuk dikerjakan, maka jawabannya adalah yang paling afdol dia sholat maghrib di waktunya. Kemudian nanti kalau sudah dia lanjutkan perjalanan, dia sholat maghrib, sholat isya di waktunya dengan cara qashar. Itu paling afdol. Selama masih bisa turun, maka turun lebih afdol daripada sholat di jamak. Paham Bu? Nah, kenapa demikian? Karena saya katakan tadi, syarat sholat yang paling ditekankan adalah waktu. Artinya waktu itu sudah ditentukan oleh Allah. Sholat maghrib ya di waktunya, sholat isya ya di waktunya. Asal hukumnya jangan menarik kepada sebelumnya atau kepada setelahnya, kecuali karena ada keadaan yang darurat. Nah, sedangkan ini misalkan kita dalam perjalanan mobil, kita bisa singgah kapan saja. Maka kita sholat maghrib 3 rakaat pada waktunya, lanjut lagi perjalanan. Sholat isya 2 rakaat pada waktunya. Tapi Ustaz, kalau meskipun mudah kami tetap jamak juga, ya boleh. Ya sah, tidak mengapa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia sholat isya tadi 4 rakaat. Maka jawabannya ini kurang afdal karena tidak mengambil keringanan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasah kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Sesungguhnya Allah menyukai untuk dikerjakan keringanannya, sebagaimana Allah membenci untuk dikerjakan hal yang dilarangnya. Begitu Ibu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, yang megang mic itu belakang. Ya. Terkait masalah manfaat Al-Quran, gimana kalau kita seandainya kita menggunakan manfaat Al-Quran dalam satu sekali saja, dalam satu mushaf. Jadi kejadiannya, misal katakanlah di juz 3, terus tinggal mushafnya di rumah, kita pengen lanjutkan di kantor misal, ya HP kita atau ya mushaf di kantor. Itu apakah bisa dilanjutkan atau gimana sih? Iya, lanjutkan saja. Artinya menghafalkan Al-Quran nggak mesti dalam satu mushaf. Begini, yang jelas dia menghatamkan Al-Quran, bacaan Al-Quran sebanyak 30 juz selama sebulan. Tidak mesti harus dari satu mushaf. Ya, pembatasan harus mushafnya ini
kemudian tidak mau melanjutkan dengan mushaf yang lain, nah ini memerlukan dalil. Kemudian terkait masalah sirah tadi, yang zaman sahabat kan ya dianjurkan ke desa anak-anak untuk mendapatkan yang stres dari ilmu, kesehatan dan sebagainya. Tapi zaman kontemporer Ustaz ya kadang-kadang kebanyakan guna kita di desa misalnya di Sumatera, kita malah pengen ke Jakarta dengan alasan yang pertama Aisyah, kedua banyak kajian di sini kan, menimba ilmu. Kemudian apakah ini bisa dikompromikan bagaimana? Bisa saja dikompromikan. Tetap yang di desa yang asri lebih utama untuk ditinggali oleh anak-anak. Ya, untuk anak-anak lebih utama karena sebagaimana sudah disebutkan tadi, karena dia tidak terkontaminasi dengan adat-adat kebiasaan orang kota yang bercampur-campur dengan adat orang lain dan seterusnya. Adapun masalah ilmu di zaman sekarang bisa saja dia lakukan, apalagi di Sumatera sudah sangat banyak kajian-kajian. Barakallah. Jangan, Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, dalam kasus apa kita dalam sholat berjamaah artinya diikuti mungkin, tapi kita lihat untuk jamaah pada satu besar, misalnya jamaah kosong, tapi kita ikut mungkin dulu 4 rakaat sebenarnya pada saat kita mau jamaah asar itu baik afdolnya 4 rakaat atau kosong itu 2 rakaat. Kan 4-2 gitu. Iya, 4-2. Karena kita mengikuti imam itu karena imamnya muqim, maka kita ikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu jadikan untuk diikuti, kata Rasulullah SAW. Lalu kita setelah imam selesai, lalu kita kerjakan sesuai dengan keadaan diri kita, yaitu musafir yang sedang turun singgah, maka dia boleh untuk mengqashar. Wallahu a'lam. Cukup nanya? Ya, Berikan pertanyaan tadi Ustaz, kalau di masjid kita ikut imam atau tidur, lalu mau jamaah asar misalnya, mana lebih afdal kita sholat rakaat sendiri atau ikut salah seorang dia misalnya bukan masuk dia latihan, dia sunat, dia 2 rakaat, kita ikut dia gitu jamaah, mana yang lebih afdal? Kenapa tidak ikut dari awal sholat? Yang zuhur sudah bersama imam. Oh ya. Zuhur sudah bersama imam 4 rakaat. Ya, imamnya muqim atau imamnya musafir juga. Nah, ternyata ada orang yang sholat qabliyah, ba'diyah. Apakah kita berjamaah bersama dia ataukah kita sendirian? Maka jawabannya yang paling utama adalah lihat kalau di masjid desa atau masjid yang bukan masjid tempat singgah, masjid musafir, maka dilihat adakah jamaah kedua. Kalau ada jamaah kedua, ikuti. Ya. Misalkan ada orang-orang masbuk tuh, ya, kemudian bikin jamaah sendiri, maka ikuti. Sehingga mereka niatnya entah sholat sempurna atau tidak, maka kita sesuai dengan niat kita. Paham ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya sholatnya di masjid yang musafir, masjid persinggahan seperti masjid di rest area, maka sama. Kalau kita ingin bangun menjamak sholat asar, kita lihat ada nggak yang bangun mendirikan sholat berjamaah. Karena bagaimanapun yang berjamaah lebih utama yang daripada yang tidak berjamaah. Paham ya? Barakallah. Ibu-ibu ada lagi? Cukup ya? Ini yang bisa disampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.